yudisial. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan novel, di sini kita jelasin dulu tentang siapa itu Cinta Yudisia. Jadi Cinta Yudisia itu merupakan seorang penulis lahir di Yogyakarta 18 Februari 1924. Dia ini merupakan aktivis dan ia merupakan seorang ibu dari 5 anak. Kemudian ia merupakan penulis dan ia merupakan lulusan jurusan psikolog. Adapun novel karya Cynthia yang akan kami resensi ada novel Polaris Fukuoka, ada Lafaz Cinta Groningen, dan novel yang berjudul Rim. Novel yang saya baca adalah novel Polaris Fukuoka. Tokohnya ada Sofia, Om Hanif, yaitu paman dari Sofia, Tante Nanda, Tante Sofia, Nenek Sofia, kemudian ada Mama Sofia, ada Isao, Tatsuo, Nozomi, Himeko, Rei, dan Jiren. Latar utama dari novel ini adalah Jepang. Novel ini menceritakan tentang Sofia yang pergi ke Jepang untuk melanjutkan kuliah di Universitas Kitakyushu. FYI, Universitas Kitakyushu ini adalah universitas khusus wanita yang ada di Jepang. Sofia pergi ke Jepang mengikuti pamannya dan dia tinggal bersama pamannya. Selain berkuliah, Sofia juga menjaga toko bunga milik pamannya. Di toko bunga milik Om Hanif inilah Sofia bertemu dengan Isao. Isao adalah pemasok barang di toko bunga milik Om Hanif. Pada awalnya Sofia mengira bahwa Isao ini bisu karena Sofia tidak pernah mendengar Isao berbicara. Namun pada suatu hari, Sofia mendengar Isao menyanyikan lagu Fukai Mori, yang dimana lagu Fukai Mori ini yang Sofia sukai juga. Dari situlah Sofia mulai banyak berinteraksi dengan Isao. Namun pada suatu hari, Isao tidak pernah terlihat lagi untuk memasok barang di toko Om Hanif. Ternyata digantikan oleh Tatsuo, yaitu teman dari Isao. Dan pada suatu hari, Tatsuo memberikan satu surat undangan gitu, dan ternyata itu tuh surat undangan untuk menghadiri acara pemakaman, yang ternyata itu pemakaman dari Isao. Dari situlah, setelah menghadiri pemakaman Isao, Sofia mulai kepo nih sama kenapa sih Isao memilih untuk mengakhiri hidupnya. Disitulah Sofia mulai dekat dengan Nozomi, Tatsuo, yang Nozomi ini adiknya si Isao. Kemudian Tatsuo ini sahabat dari Isao. Selain menceritakan tentang Sofia yang kepo dengan kematian Isao, di sini juga menceritakan tentang struggle yang Sofia hadapi ketika tinggal di Jepang, kayak beda budaya, terus dan bahasa juga. Terus pesan moralnya apa? Hal yang aku ingat tuh ada satu filosofi yang diajarkan Om Hanif, yaitu Fugenjiko, yang artinya bersenyap-senyaplah ketika memulai, bersunyi-sunyilah ketika melangkah, berhati-hatilah ketika berbicara dan bertindak, dan biarkan dunia suatu saat tahu seperti apa proses panjang yang berhak mendapatkan hasil fenomenal dan spektakuler. Jadi yang aku tangkap artinya tuh kayak kita kalau mau mengerjakan sesuatu tuh kayak gak usah berpar-par sama orang gitu, kayak ya udah kita jalanin aja, nanti pada suatu hari ya orang-orang pun akan tahu bagaimana proses yang kita lewati gitu. Next kita akan resensi novel Lafaz Cinta oleh Hasan. Biasanya mereview atau membahas sebuah buku novel, guys, yang berjudul Lafaz Cinta Groningen. Jadi di sini tokohnya ada Sheila, Judith, Ilaze, Motika, dan pangeran dari Belanda. Pertama itu ada di Belanda dan di Mekah, guys. Tersebut bernama Sheila itu memutuskan untuk berkuliah di Groningen, dan hal tersebut karena apa? Karena sebuah cinta, guys, ternyata, guys. Jadi si Sheila ini sudah berpacaran bertahun-tahun dengan seorang laki-laki bernama Zen, dan hubungan itu mulai dari kelas 1 SMA. Saking dekatnya hubungan tersebut, saking lamanya, si Zen sudah akrab bersama dengan keluarganya si Sheila. Dan waktu setelah dia mau lulus, ternyata si Zen ini dijodohkan oleh ibunya. Terus si Zen ini mempunyai alasan
Dia punya penyakit kanker. Bukan oleh ibunya dengan dokter guys, dan umurnya tuh jauh lebih tua guys daripada si Zen itu. Dan dokternya yang itu, yang bapak dari ibunya, bukan? Ya, jadi faktornya seperti itu guys. Jadi ibunya itu dirawat dokter, terus cocok sama ini, terus dijodohin sama Zen. Terus Sheila tuh sakit hati guys di situ guys, sudah hubungan lama ya. Si Sheila ini awalnya masih berkuliah di Indonesia guys, terus dia memutuskan untuk menerima tawaran dari tantenya guys yang di Groningen di sana. Oke, singkat cerita di situ dia memulai berubah, walaupun masih tetap pikiran ya guys ya, teringat kenangan masa lalu bersama Jen. Dan di sana si Sheila itu menemukan banyak hal baru. Yang moral yang didapat apa nih? Oh banyak guys, moral yang saya dapat. Jadi dari sebuah perjalanan seorang perempuan ya guys ya, dia di sana bersama tantenya. Terus dia di sana berkuliah dan mengajar seni guys di Belanda. Jangan putus asa karena cinta guys, tetaplah berjalan fokus dengan impian Anda. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Kita akan review novel yang terakhir, itu judulnya Rim. Jadi seperti dengan judul novelnya itu, tokohnya pasti yang pertama ada Rim, kemudian ada Kasim, ada Alia, itu tuh adiknya Kasim, kemudian ada Ilham, sahabatnya Kasim, terus ada juga Baba, itu tuh ayahnya Rim, kemudian ada Bibi Aisyah, tantenya Rim. Latar utama dari novel Rim ini itu di Maroko. Terus juga ada beberapa latar yang menggambarkan suasana di Palestina dan Indonesia. Adapun sinopsis dari novel ini itu berkisah tentang Rim. Ia merupakan putri dari keturunan Palestina dan Indonesia. Jadi ayahnya itu orang Palestina dan ibunya itu orang Indonesia. Rim tumbuh dan besar di Palestina sampai dia berumur 8 tahun. Pada suatu ketika ibunya Rim itu dia sedang membantu ambulans yang terkena bom di Palestina tersebut. Saat ia membantu ambulans tersebut, ternyata ada lagi bom susulan di ambulans tersebut. Akhirnya di sana ibunya Rim meninggal juga. Jadi Rim menjadi yatim pada umur 8 tahun. Kemudian Rim menjadi seorang hafizul Quran pada umur 11 tahun. Setelah kejadian itu, akhirnya dia pergi ke Maroko. Di Maroko ia tinggal bersama dengan Bibi Aisyah. Di Maroko Rim kuliah di sana. Akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki warga Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Maroko. Namanya itu Kasim. Nah, mereka bertemu di aksi demokrasi membela Palestina. Nah, pas demokrasi tersebut si Rim itu tuh berkesempatan untuk baca puisi. Pas dia baca puisi, ternyata Kasim mendengarkan, terus dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Cerita akhirnya mereka mulai menjalani pendekatan lah. Kasim berusaha mendekati Rim, kemudian mereka sering bertemu dengan tujuan karena Kasim itu sudah melakukan penelitian. Terus akhirnya si Kasim itu dia udah yakin nih sama Rim kan, dia pengen nikahin Rim. Terus dia datang tuh ke rumahnya pengen melamar si Rim, tapi ternyata ditolak sama bapaknya guys. Nah, pada suatu hari orang tua Kasim itu nyuruh Kasim dan adiknya Ali pulang ke Indonesia. Plot twist yang pertama adalah pas mereka pulang ke Indonesia, ternyata orang tuanya Kasim ini nyuruh Kasim nikah. Tapi si Kasim kan kira dijodohin sama orang lain. Tapi tau gak dia dinikahin sama siapa? Dijodohin sama siapa? Bukan, sama adiknya Alia. Ternyata Alia itu bukan adik kandungnya. Iya, ternyata Kasim itu ya anak angkatnya guys. Dia diangkat sama orang tuanya si Alia. Terus akhirnya mereka menikah. Karena mereka memutuskan
kemudian Kasim balik ke Maroko untuk melanjutkan S3-nya kalau nggak salah. Pas dia balik ke Maroko, ternyata Rimnya udah di Palestina. Saking cintanya dia juga si Rim ke Palestina. Kasim ketemu sama Rim, terus dia ungkapin perasaannya, tapi si Rim memutuskan untuk menerima Kasim di hari pernikahan mereka. Jadi mereka nikah di camp pengungsian. Mereka nikah di hari Jumat. Kasim beserta rombongan dari masjid setelah sholat Jumat, mereka naik mobil ambulans sebagai mobil pengantin. Ya, mobil pengantinnya jadi mobil ambulans. Jadi di detik-detik terakhir nih dia dari masjid mau ke tempat pestanya di camp pengungsian. Tiba dari atas ada cahaya besar mengkilat seketika dua. Ternyata itu sasaran bomnya. Akhirnya Kasim beserta rombongan meninggal. Pesan-pesan moral apa guys? Kisah Rim tadi itu banyak banget pelajaran yang kita ambil. Salah satunya itu masing-masing kita itu pasti udah punya dua takdir yang pasti. Yang pertama itu jodoh dan kematian. Yang mana yang akan kita terlebih dahulu dapatkan? Apakah kita bisa dapat jodoh dulu atau kematian dulu yang menghampiri kita? Pokoknya kita hidup di dunia ini haruslah kita berusaha dengan sebaik-baik mungkin menjalankan kewajiban kita. Jadi kalau misalnya pun bukan jodoh yang menghampiri kita terlebih dahulu, ternyata kematian kita pun udah siap gitu menghadapinya. Oke guys, jadi itu tadi 3 novel karya Sinta Yudisia yang telah kita review. Jadi dari ketiga novel ini apa aja guys kesamaan dan perbedaannya? Jadi persamaan di sini latar belakangnya guys. Jadi latar belakangnya di luar negeri. Jadi tadi di mana? Di Jepang. Ini Rim di Maroko. Saya di Belanda. Disediakan nilai-nilai kehidupan keislaman serta kebudayaan di tiap karya. Kalau perbedaannya apa tuh? Kalau perbedaannya ini ada di ending ya, ending novelnya tuh berbeda. Kalau Rim tuh endingnya sad tadi. Terus kalau Polaris Fukuoka endingnya ya happy ending. Terus kalau Lapar Cinta juga happy ending. Kemudian terus perbedaannya ada di budaya di setiap negara. Karena tadi perbedaan latar masing-masing novel dari yang kita baca ini yang menjadikan ya kalau di Jepang tuh ya budayanya beda dengan Belanda, Maroko tentu saja beda. Yang terakhir adalah kesan-kesan kita setelah membaca novel dari karya Sinta Yudisia. Nah, kesan saya membaca novel Polaris Fukuoka ini novelnya sangat bagus, juga banyak memberikan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Nah, di novel Polaris Fukuoka ini kita diajak untuk lebih peduli dengan kesehatan mental diri sendiri juga orang lain. Novel Lapar Cinta ini memiliki kesan-kesan yang banyak seperti halnya perjuangan kehidupan meraih cita-cita ya guys, mengejar cita-cita yang indah. Deskripsi indah kota Mekah terasa begitu nyata dan menggetarkan jiwa. Itu saat si Sheila mendaratkan kakinya di kota Mekah, itu mendapatkan kayak ketenangan, keindahan jiwa guys. Oke guys, novel yang terakhir itu kesan saya pribadi setelah membaca novel Rim karya Sinta Yudisia itu Sinta Yudisia berhasil menulis dan menyajikan karakter masing-masing tokoh. Jadi tokoh yang ada di novel Rim ini tuh semuanya kayak berasa hidup gitu. Apalagi di setiap tokoh itu ada konflik sosio-psikologisnya dan apa ya, dia menggambarkan latar itu dengan begitu teliti, dengan begitu hidup ya, dengan begitu rinci, sehingga tuh kita tuh bisa berangan-angan kalau kita tuh ada di sana, ya kan? Iya. Gitu guys, kayak bagus banget novelnya dan wajib dibaca. Oke, sekian dari kita bertiga untuk membahas sebuah karya novel atau buku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.